Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anid Hakim dengan NIM 210311100096. Saya dari kelas Agro Ekoteknologi B. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang cara budidaya tanaman kangkung mulai dari pemilihan bibit sampai pemanenan dan pemasaran. Langsung saja kita simak videonya. Saat ini kangkung darat lebih banyak beredar di pasar-pasar komersial dibandingkan dengan kangkung air. Karena kangkung air lebih banyak dikonsumsi dan ditanam secara subsisten oleh masyarakat. Untuk budidaya kangkung darat sangatlah mudah karena sayuran ini bersiklus panen cepat dan relatif tahan hama. Karena itulah harga kangkung di pasaran relatif murah dibandingkan dengan jenis sayuran yang lainnya. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah, kita bisa melakukan budidaya kangkung darat secara organik. Harga kangkung darat organik bisa dikatakan relatif tinggi. Nah, budidaya kangkung darat apabila dilakukan baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, budidaya kangkung darat harus mendapatkan curah hujan dan sinar matahari yang cukup. Nah, berikut merupakan cara untuk budidaya kangkung darat. Yang pertama yaitu adalah penyiapan benih untuk budidaya kangkung. Nah, untuk mendapatkan tanaman yang baik tentunya harus dilakukan pemilihan benih yang baik pula. Terdapat beberapa benih unggul kangkung yang terkenal seperti varietas Sutra, kemudian Bangkok. Nah, benih Sutra merupakan benih yang diintroduksi dari kangkung Hawaii oleh Departemen Pertanian tahun 1980-an. Namun, yang banyak beredar saat ini adalah kangkung keluaran bisi dan panah merah, serta kangkung asal Jawa Timur seperti Sidoarjo. Nah, agak sulit untuk menelusuri varietas-varietas kangkung yang beredar di pasaran. Nah, benih kangkung darat yang baik adalah benih yang daya tumbuhnya lebih dari 95% dan tumbuhnya tegak setidaknya hingga umur 8 minggu, karena kangkung darat yang tumbuh menjalar tidak begitu diminati di pasaran. Kemudian setelah kita menentukan penyiapan benih untuk budidaya kangkung, langkah selanjutnya yaitu adalah pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Jadi pengolahan lahan dan pemupukan dasar ini sangatlah penting untuk nantinya kita berbudidaya tanaman kangkung. Nah, pada budidaya kangkung darat, tanah harus diolah dengan dicangkul agar gembur, kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan dengan peta lahan. Kemudian jarak antar bedengan yaitu 30-40 cm. Nah, tujuan dari diberikannya jarak ini yaitu untuk saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan serta pemanenan. Nah, untuk budidaya tanaman kangkung organik, siapkan pupuk dasar dari jenis pupuk organik. Bisa menggunakan pupuk kandang yang telah matang atau pupuk kompos. Nah, pupuk kandang yang lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan secara insentif. Cukup mendiamkannya hingga kering sebelum digunakan. Sementara penyiapan pupuk kompos relatif lebih lama. Tapi apabila menggunakan pupuk kandang, lebih baik memilih pupuk dari kotoran ayam dibandingkan dengan kotoran sapi atau kotoran kambing, karena kotoran ayam lebih cepat terurai sehingga cocok dengan tanaman kangkung yang bersiklus panen cepat. Caranya yaitu kita tinggal menaburkan pupuk tersebut di atas bedengan kira-kira 10 ton per hektar, kemudian didiamkan selama 2-3 hari dan kemudian siap kita tanami tanaman kangkung. Nah, itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penanaman. Nah, penanaman pada budidaya tanaman kangkung darat dapat ditebar langsung atau ditugal. Nah, sementara itu cara disemaikan dan lalu dipindahkan tidak terlalu ekonomis untuk budidaya tanaman kangkung darat. Nah, cara ditebar langsung dilakukan dengan menebarkan benih di atas bedengan. Nah, cara ini cukup cepat dan cocok dilakukan di tempat yang kurang atau ongkos tenaga kerjanya itu lumayan mahal. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menanam tanaman kangkung. Nah, kelemahan cara ini adalah boros pada penggunaan benih, sebab bisa menghasilkan 5-10 kg benih per hektarnya. Cara ini memerlukan pekerja yang terlampir agar hasil menebarnya itu merata. Jadi hanya saja sulit untuk mendapatkan
kepadatan populasi tanaman yang ideal. Kemudian setelah kita menanam, kita akan melakukan pemeliharaan dan pemupukan lanjutan. Nah, dalam budidaya tanaman kangkung darat tidak diperlukan pupuk yang intensif. Kangkung darat merupakan tanaman yang tahan pada kondisi kesuburan tanah yang sedang. Sebenarnya pemupukan awal sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman hingga siap panen. Namun hal ini sangat tergantung pada kondisi dan kesuburan tanah masing-masing tempat. Nah, tanah yang sebelumnya bekas ditanami tumbuhan, misalkan kacang-kacangan, itu relatif tidak memerlukan pupuk tambahan, cukup dengan pupuk organik dasar yang telah diberikan di awal tadi, yaitu pupuk kompos atau pupuk dari kotoran ayam. Nah, hanya saja apabila tanaman terlihat kurang subur yang ditandai dengan warna hijau yang memudar atau daunnya warna kuning, nah kangkung darat perlu dilakukan untuk pemupukan tambahan. Apabila diperlukan, bisa diberikan pupuk organik, misalkan seperti nitrogen, seperti kotoran ayam yang telah matang bercampur sekam, atau kompos yang kaya akan nitrogen. Nah, setelah itu apabila sudah ada pemeliharaan dan pemupukan lanjutan, saatnya kita ke panen dan pemasaran. Nah, budidaya kangkung darat dari awal sebar hingga panen itu memerlukan waktu selama 30 sampai 45 hari. Nah, pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipotong atau langsung dicabut. Khusus untuk kangkung organik, sebaiknya pemanenan itu dilakukan dengan dicabut, sebab selera pasar kangkung organik, yakni pasar-pasar modern, itu lebih memilih tanaman kangkung yang lengkap dengan akarnya. Nah, kemudian pemanenan dengan cara dicabut akan menghasilkan tanaman kangkung sebanyak 23 ton per hektar. Nah, sebelum dikemas dan dikirim ke pasar, hendaknya tanaman kangkung yang telah dicabut dibersihkan dulu dari tanah. Nah, pencucian dilakukan dengan air mengalir atau bersih agar terhindar dari kontaminan-kontaminan yang berbahaya. Nah, itulah tadi sekilas cara budidaya tanaman kangkung dari awal pemilihan benih sampai pemanenan dan pemasaran. Sekian, terima kasih.